lagi ya. Kita di sini akan belajar bareng. Sebelum belajar bareng bersama saya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dimulai sekarang. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Ratnasari. Nama saya Ratnasari, biasa dipanggil Ratna, atau biasa siswa-siswi memanggil saya Karatna ya. Karena di sini kebetulan saya masih muda. Oke, adik-adik, di sini kebetulan saya mengampu mata pelajaran di kelas 10 Farmasi Klinis dan Komunitas dan kelas 10 Farmasi Industri ya. Jadi nanti adik-adik yang ke jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas dan Farmasi Industri kelas 10 nanti akan ketemu dengan saya, yaitu khususnya di mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian, di mana dasar-dasar kefarmasian itu ya mencakup untuk bab yang pertama kita ada menganalisis ya ketentuan kefarmasian dan farmakope Indonesia atau biasa disebut dengan FI. Yang kedua kita nanti akan menganalisis komponen obat secara umum. Jadi bagaimana golongan obat ya, bagaimana nanti bahan aktif, bagaimana nanti zat tambahan, itu nanti akan dijelaskan. Terus selanjutnya ada resep dan salinan resep. Nanti kita di situ akan belajar tentang resep dan salinan resep ya. Terus selanjutnya menghitung dosis obat. Ini yang paling penting ya. Kita harus belajar menghitung dosis. Terus selanjutnya kita nanti akan belajar mengenal alat-alat di laboratorium dasar ya. Terus tentunya di farmasi. Terus selanjutnya kita nanti akan belajar tentang sediaan bentuk obat ya. Yang pertama itu nanti ada sediaan pulvis atau serbuk terbagi. Yang kedua nanti ada pulveres atau biasa disebut dengan serbuk tidak terbagi. Selanjutnya nanti kita akan belajar kapsul. Selanjutnya yaitu nanti di semi solid. Oke. Selanjutnya nanti di bab ke-7 kita akan memahami sediaan farmasi itu sendiri. Nanti pulveres itu seperti apa, cara pembuatannya seperti apa, terus perhitungan dosisnya seperti apa. Nanti kita bakal belajar lagi, lebih dalam lagi. Terus selanjutnya kita masuk ke pemahaman sediaan obat farmasi itu sendiri. Ya, nanti bagaimana pulveres atau misalkan cara pakainya gimana, dikonsumsinya gimana. Terus memahami spesialis obat ya, itu termasuk ke dalam farmakologi farmasinya. Terus kita belajar memahami perjalanan obat, sama ini juga termasuk ke dalam farmakologi farmasinya. Terus memahami penyakit simptomatis dan kausal, memahami penyakit akibat ya, akibat penyalahgunaan narkoba. Jadi di sini saya nanti akan untuk 1 semester itu nanti kita bisa memahami tentang 6 bab. Jadi bisa nambah, bisa juga lebih. Tuh, nanti untuk 1 semester itu ya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah farmasinya dulu. Ya, sejarah dan ruang lingkupnya. Yang pertama untuk ilmu resep itu sendiri. Apa sih ilmu resep itu? Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan ada yang tahu, silakan komen di bawah ya. Nanti Karatna cek siapa yang benar. Apa itu tentang ilmu resep ya. Terus selanjutnya, ini awal permulaan kenapa Karatna tanya, karena untuk sistem pembelajaran di era sekarang itu siswa ditegaskan untuk lebih aktif lagi ya, untuk
rasa ingin tahunya digali lagi. Kenapa? Karena tadi tanya, apa itu ilmu resep? Nanti kalian jawab di kolom komentar ya. Sejarah farmasi. Ya, ilmu resep sebenarnya sudah dikenal sejak dulu. Bahkan dulu ada beberapa tokoh ya, tokoh sejarah di kesehatan khususnya di farmasi itu dia menemukan ide-ide baru tentang obat-obatan ya. Ini tokoh-tokoh yang berperan di sejarah farmasi itu ada 4 ya. Yang pertama Hippocrates, di mana Hippocrates ini adalah dokter yang berasal dari Yunani. Ya, siapa yang tahu negara Yunani ini di mana? Nanti bisa komentar di kolom komentar ya. Hippocrates ini dokter yang berasal dari Yunani ya, memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Jadi Hippocrates ini dia seorang ya ahli farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Terus yang kedua ada Dioscorides. Dioscorides ini adalah ahli botani dari Yunani juga ya, botani. Mungkin sudah nggak asing ya, kata-kata botani itu udah nggak asing. Beliau juga punya karya ya, karyanya itu namanya De Materia Medica ya. Itu merupakan suatu buku ya. Nanti kita coba untuk mengenal si Dioscorides ini ya. Istilah yang dibentuk atau dari 2 kata Yunani, pharmakon yang berarti obat dan gnosis yang berarti pengetahuan obat-obatan, berarti pharmakognosis. Di sini bisa diartikan lagi dengan pengetahuan obat-obatan yang dibuat ya. Ini ada beberapa obat, jadi dia lebih ke herbal. Terus yang ketiga ada Galen ya, adalah dokter ahli farmasi bangsa Yunani juga. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan berasal dari alam. Ini juga dari alam ya. Formula dan sediaan farmasi yaitu berupa farmasi galenica. Jadi dia menghasilkan sediaan galenica ya. Terus selanjutnya Philippus Aurelius Theophratus Bombactus van Hohenheim ya, atau biasa disingkat Paracelsus ya. Ini dia berpengaruh terhadap perubahan farmasi. Jadi dia yang lebih mengembangkan ilmu farmasi sampai sekarang. Terus selanjutnya yaitu kita mengenal buku-buku atau referensi ya, yang nanti kita pakai untuk praktek, bisa untuk materi, bisa untuk mengerjakan resep. Ini hampir setiap negara mempunyai buku ini ya, atau biasa disebut pedomannya orang farmasi itu adalah buku farmakope ya. Yang pertama farmakope Indonesia, milik negara Indonesia ya. Ini ada beberapa yang dari milik Amerika, USP ya, atau United States Pharmacope ya. Ada BP milik Inggris, ini macam-macam. Terus buku-buku farmasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan khususnya di negara kita yaitu Indonesia. Yang pertama ada Farmakope Indonesia edisi 1 jilid 1, Farmakope Indonesia edisi 1 jilid 2 ya, Formularium Indonesia atau FOI. Ini kalian harus tahu buku-buku referensi yang orang farmasi pegang ya. Itu diantaranya. Terus selanjutnya kita memahami
Farmakope Indonesia ya, dari tata nama, bahan dan proses, bahan, tanaman dan yang lain-lain. Nanti kita bahas lebih lanjut ketika pertemuan selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, tadi di bab 1 sudah sejarah ya. Barangkali nanti adik-adik masih pengen tahu, penasaran tentang sejarah farmasi seperti apa ya, bisa tanya di kolom komentar di bawah ya. Orang pepatah mengatakan ya, kalau misalkan gak kenal katanya gak sayang ya, tapi bukan berarti untuk teman laki-laki aja, tapi untuk sesama teman wanita juga seperti itu. Jadi kita kenal dulu ya, kita sharing-sharing dulu seperti apa, nanti baru rasa sayang itu akan timbul. Jadi untuk adik-adik semangat terus belajarnya ya, jangan lupa untuk istirahat ya, jangan terlalu banyak beraktivitas yang tidak perlu ya, beraktivitas yang perlu-perlu saja karena menghemat tenaga. Terus keadaan lagi seperti ini ya, jangan kemana-mana. Untuk di rumah tetapi masih bisa beraktivitas itu bagus, tapi yang bermanfaat saja. Oke, sekian dulu dari saya ya. Ketika nanti ada pertanyaan atau pengen tahu tentang sejarah farmasi yang sudah dijelaskan, nanti bisa di kolom komentar. Oke? Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.